Monolog Nini, karya Mo Satrio Wel. Sesosok perempuan terduduk, bersenandung lirih, pedih. Ia sendiri, usianya baru 30 tahunan. Namun, gurat wajah yang lelah tak mampu bersembunyi atau lari. Tangan kanannya membawa keranjang berisi bunga hutan, juga alang-alang, beberapa tanaman obat, dan sedikit umbi-umbian. Perempuan itu bersenandung lirih. Matanya menerawang ke ujung pepohonan di mana angan-angan bersarang. Ia senandungkan nada yang tak teratur, kadang meninggi dan begitu tipis, sinis, sisanya menyayang. Adakah malam ini seseorang datang, menjamah tubuhku, memintal rambut dan jelajahi tiap inci mataku yang hitam? Lega. Sesekali kulempar ringan kerikil kecil ini ke telaga. Genangannya merambat, menyebar semakin jauh kemudian lenyap, tertelan kerinduan. Perempuan di ujung telaga dengan mata legamnya, juga bibir keringnya, mendongeng diri. Perlahan ia arungi ruang tergelap dalam ingatannya dan mulai bercerita sendiri, seperti ribuan telinga yang ikhlas terpasang, walau dia tahu hanya batu, rerumputan, dan telaga yang rela berbagi ruang dan kerinduan. Oh para dewa, sungguh hidup hanyalah seutai rambut yang memanjang, tipis, kemudian terserabut. Oh dewa yang agung, di manakah kau sembunyikan keabadian dan keadilan? Aku, hambamu yang malam ini tak kuasa memetik gemitan. Hanya sunyi yang merangkulku tiap malam. Malam kerap datang tanpa bayang. Malam yang menjadi suami sekaligus juga anakku. Kubisikan pada kunang-kunang sebuah desa yang diketuk langit, sebuah desa yang dulu pernah memupukku menjadi rumah. Kudengar niniku memanggil, "Prati, cepat kau petik dan rakai bunga-bunga ini sebelum lahir dalamku. Ingat, jangan sampai ada kelopak yang terbuang. Semua itu uang." Dulu mataku bercahaya, rambutku lega. Usiaku baru belasan, namun aku telah menjadi bunga desa para kumbang. Akulah yang telah memekakkan bunga, mewarnai langit dengan pelangi, menyapu angkasa dengan senja, dan menyemai bintang-bintang malam untuk kupersembahkan kepada penduduk desa. Burung-burung bernyanyi karenaku. Ikan dan rumputan menari untukku. Penduduk desa yakin dan percaya bahwa dimanapun aku berada, segala kemurungan sirna, segala kegundahan terobati. Di sebuah gubuk kecil di ujung desa ini, aku dan nenekku tinggal. Tidak seperti penduduk lain yang kebanyakan bertani, kami mempertahankan hidup dari menjual bunga. Tentunya bunga yang dipelihara dengan cinta, walau bunga hutan sekalipun akan memancarkan cahaya. Di tanganku, bunga yang hampir mati terselamatkan. Di tanganku, rumput yang merana bahagia. Perempuan itu melempar pandangan jauh menembus pepohonan. Namun, hari itu datang. Hari perhitungan di mana segalanya dipertaruhkan. Hari di mana udara begitu kering.
sebuah pertanda. Sore itu sore yang tak biasa. Penduduk desa ini resah. Wabah penyakit datang. Bayi-bayi menguning dan kaku. Para manula tersumbat napasnya. Para pejabat desa, ibu-ibu rumah tangga, dan lelaki sawah bergumam bahwa dewa telah murka seperti yang telah diramalkan oleh Nini. Sudah berpuluh tahun Niniku mengocehkan bencana yang menyebabkan bulu kuduk mereka berdiri. Ocehan tentang kekalutan, ramalan kengerian akan melanda, kelaparan, kematian, dan malapetaka datang silih berganti tiada henti. Tak ada yang percaya ocehan ini. Penduduk desa mulai gerah akan ulahnya hingga kami berdua dikucilkan, terbuang di ujung telaga ini, di antara bunga-bunga liar ini, di antara batu-batu yang mengubur masa lalu. Wabah gelap di depan mata. Semua kekuatan magis telah dikerahkan, namun tak kunjung meredakan kematian. 3 hari sebelumnya, seorang ibu tercekik di sumur pemandian desa. 7 hari sebelumnya, 3 orang laki-laki ditemukan hanyut di parit dengan luka menganga di leher. Juga baru siang tadi, sebelum sore yang kering ini datang, bayi kecil kepala desa ditemukan terbujur kaku. Tubuhnya kuning membiru. Dukun-dukun desa tetangga berdatangan, hendak menolong. Mereka merapal mantra dan doa, namun tak satu orang pun berhasil. Mereka melarikan ke telan bumi. Di manakah muara petaka? Sudah menjadi kebiasaan turun-menurun bahwa tertanam rahasia yang setiap lidah tak mampu bercerita. Yang tertinggal hanyalah kesunyian menggila. Kulihat Niniku berkeringat, matanya liar menari dan bibirnya mengoceh tak henti. Ayo, bakar dupa, bencana datang, ini peringatan. Niniku yang diabang ketidaksadaran terengah-engah. Napasnya berlarian. Aku yang belia bergegas merebus air, membubuhkan boleh, mengurut dadanya agar sedikit lega. Memang bertahun-tahun ini Nini mengoceh. Namun tak satu pun penduduk desa mau percaya dan peduli. Mereka menutup telinga rapat-rapat, membungkam ingatan dan membiarkan keadaan berlalu begitu saja. Toh, tak terjadi apa-apa seperti yang diramalkan ini. Bahwa malapetaka akan datang, bahwa kegelapan akan mengarungi desa. Keadaan baik-baik saja. Pasar tetap saja ramai dan segala kegiatan warga berjalan seperti sedia kala. Namun kali ini berbeda. Sore itu begitu kering. Sebelumnya, 2 keluarga berduka karena anak-anak mereka terjerat tali layangan yang mereka pasang sendiri di halaman rumah. 4 hari sebelumnya, seorang lelaki berperut buncit terpenggal kepalanya sehabis menonton layar tancap. Ususnya terburai. Celananya penuh darah. Senja merayap cepat. Gelap mengintai menyegar desa yang kini berduka. Akankah ini ramalan ini? Inikah bencana yang sering ia ocehkan? Warga bersikeras tidak mau percaya. Namun mereka tak sanggup menipu diri bahwa mayat telah membunuh, bahwa darah menggenang di mana-mana. Di parit, di sumur, di selokan, di ketika di tempat air minum dan di mata yang liar yang takut mau menjemput. Saat itu penduduk desa berkumpul, ramai berdebat. Sebuah keresahan massal yang berakhir berujung pada keputusan bulat. Aku dan Niniku harus disingkirkan. Kami pun diusir. Kami dibuang ke utara, menjauh dari mereka. Di sebuah telaga yang jarang dijamah. Telaga terlentang tempat orang buangan. Namun anehnya, selepas kepergian kami, wabah di desa ini tak kunjung sirna. Malapetaka mengintip di sela-sela dedaunan, merayap tiap dinding rumah,
di setiap nafas yang dihembuskan, di setiap keringat yang bertetesan. Mata penduduk berkilat tajam, menusuk liar. Mereka muak, letih diburu pisau dewa mahu. Tubuh mereka mengurus drastis, tinggal tulang dan kecemasan yang maha hebat. Dari jarak bermil-mil, mereka mulai membawa obor menuju ujung telaga, menuju gubuk kami. Hai nenek busuk, keluar kau dari gubuk reotmu itu, atau akan kami bakar sekarang juga. Lihat apa yang kau lakukan. Kami kehilangan anak-anak kami, juga istri dan suami-suami kami. Dengan terpaksa, mereka mendobrak pintu gubuk kami yang gertak. Aku yang masih belia menangis ketakutan. Nini terperangkap, tangan-tangan kasar menjangkau rambut putihnya, mendorong tubuh rentaknya tersungkur di halaman. Hai Nini bangsa, lihat karena ocehanmu bertahun-tahun, desa ini benar-benar tertimpa bencana. Kau harus bertanggung jawab. Cepat, potong lidahnya. Membabi buta, mereka memegang tangan dan kaki Nini yang berontak-ontak. Nini tak henti mengoceh. Ini kutukan. Cepat kalian bakar dupa. Sungguh, ini kutukan. Namun, tak ada yang mendengar. Mereka ramai-ramai memotong lidah Nini hingga putus mengenaskan. Lidah yang dipercaya menjadi sumber malapetaka. Lidah yang meresahkan warga selama bertahun-tahun. Lidah yang karena ucapannya kengerian melanda. Lidah itu kini telah terpotong, habis. Aku yang masih belia bersimbah darah memeluk Nini yang tersengal-sengal menahan keringat. Mereka puas, terbebas dari maut ganas. Saat mati pelukanku. Mereka gelar pesta gembira, perayaan atas akhir drama mencekam yang menghantui hidup bertahun-tahun. Aku kehilangan kesadaran, terguncang. Tak ada lagi kupu-kupu di mataku. Senyum bunga yang dulu bertabur kini sirna. Kelopaknya jatuh satu persatu, menghitam legam. Kukubur ini tepat di ujung telaga. Kutanami bunga liar. Kunyanyikan kidung kesukaannya. Kuantar ia dalam upacara keberangkatan, meninggalkanku sendiri menghitung batu-batu dalam kegelapan. Perempuan itu menembak, lirih, pedih. Na 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 na. Perempuan datang dengan membawa sebuntalan garam, membawa sengkok dan duduk di salah satu nisan. Kini aku paham apa yang diocehkan Nini bertahun-tahun lalu. Aku paham bahwa bukan kebenaran yang takut didengar, melainkan ketakutan lihat wajah sendiri saat bertatapan dengan kebenaran. Kini di tanah ini, aku tak sendiri. Itu di sana. Nisan yang hanya batu kapur itu milik Johadi, mantan anggota partai. Banyak menebar janji, hasut sana hasut sini, matinya menelan racun karena utang-utangi sebanyak janji-janjinya. Lalu, yang ini, nisan mewah ini milik Armandi, pengusaha kaya yang mengeruk segalanya. Kerakusan tak terbendung, menjadi otak segala pembabatan hutang, penjualan anak-anak desa, yang mengirim upeti ke petinggi-petinggi kota, menghisap darah desa ini sampai tulang sumsum tanpa sisa. Kalau nisan yang roboh di ujung itu milik Siti Anissa, kuburan tanpa semen. Siti pelacur desa yang dijanjikan nikah oleh pacar-pacarnya, para penjaga pasar. Sungguh malang nasibnya. Siti yang dijanjikan nikah malah dibungkam mulutnya, disumpal. Giwang dan kalung imitasi satu-satunya raib dibawa kabur untuk modal judi.
Siti mati ngangkang, lubangnya penuh nanah. Kuburan di tengah itu milik Romlah, penjual udang di pengkolan pasar yang selalu mengurangi timbangan. Makan dari hasil kecurangan tipis-tipis, sedikit-sedikit, matinya tidak bisa menutup mata. Perempuan itu mulai menggali tanah, membuat diam. Kalau Aryo, misalnya di baris kedua, ya di sebelah kiri itu, Aryo dibantai habis-habisan karena jadi makelar jual vaksin gila-gilaan. Aryo menggelapkan dana kesehatan, memanfaatkan kesulitan warga yang tertimpa wabah. Lalu sekumpulan tulang belulang itu sudah tak terkenali lagi. Semua menumpuk menjadi satu. Yang dulunya terlibat pertengkaran anjing dan kucing tentang agama, kini mati berambulan, mengering menjadi tulang-tulang yang pucat menguning. Di tumpukan itu pula tulang para wanita yang gemar bergunjing dan gemar berhubungan intim dengan suami-suami tetangga. Juga para lelaki tua yang sibuk menenggak tua mengisap payudara anak-anak gadis. Lalu anak-anak lelaki yang gemar bersabung ayam dan melindungi wanita setengah bayar yang ditinggal suami-suami berjudi. Perzinahan dan pencurian di mana-mana. Di desa ini pula aborsi di mana-mana. Mereka buta, tak ada yang membakar dupa. Hati menghitam legam, selegam rambutku, selegam mataku. Perempuan itu membuka buntalan karung, mengeluarkan puluhan lidah yang terpotong, tampak segar namun habis, membuangnya satu persatu ke dalam liang yang baru dibuatnya. Dulu aku pernah menjadi bunga, menghias langit dengan jingga senja, memetiki bunga dan rumputan, berlarian mengejar kupu-kupu, bergumam lirih pada kunang-kunang, berbagi rahasia. Sejak ini mati, desa ini mati, tak ada lagi kemerian, tak ada lagi kegaduhan, hanya tersisa wajah orang-orang kusam dan kuyup, kehampaan, juga mata yang hitam, legam. Tak ada lagi yang bicara, tak ada lagi suara. Lidah mereka semua sudah di sini, sudah bersamaku. Perempuan itu mengusap dahinya dengan tangan yang berlumuh darah. 3 potong lidah terjatuh. Ia menembang, menyayat. Jerinting panas